Topik wawancara kita selanjutnya yakni terkait dengan Dinas Kesehatan Manggarai Timur berikan hasil uji BPOM pendengar terkait puluhan warga alami diare ganas pendengar. Diberitakan sebelumnya bahwa puluhan warga di Kampung Watu Pajung, Desa Compang Deru, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai Timur dilarikan ke Puskesmas Benteng Jawa pendengar. Selanjutnya pendengar, satu di antara warga yang mengalami muntah-muntah dan diare dilaporkan meninggal dunia. Dan kita akan mengetahui seperti apa ya pendengar yang menjadi penyebab sehingga warga mengalami muntah-muntah dan diare dan juga dilaporkan meninggal dunia. Di ujung telepon kami sudah bersama Sekretaris Dinas Kesehatan Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas. Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Bu Kristiani. Saya sapa Bu Kristin ya. Ya boleh, selamat pagi. Baik, salam sehat Bu Kristin. Salam sehat, semoga semua kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Iya, Bu Kristin ini bisa diinformasikan kepada pendengar nih, Bu Kristin ini terkait dengan kejadian luar biasa nih, boleh dikatakan demikian ya, bahwa ada warga yang mengalami diare ganas, kemudian muntah-muntah dan juga menyebabkan satu meninggal dunia. Ini kronologisnya seperti apa nih Bu Kristin? Betul sekali Kak. Jadi per tanggal 31 Oktober jam 1 dini hari kami dilaporkan oleh Kepala Puskesmas Benteng Jawa bahwa ada satu pasien yang dirujuk ke puskesmas dan dalam keadaan kritis saat itu. Kemudian sekitar beberapa jam kemudian meninggal. Setelah itu kita lakukan penelusuran. Dalam hitungan 2-3 jam di tanggal 31 Oktober itu terjadi peningkatan 2 kali lipat kasusnya. Jadi peningkatan kunjungan pasien ke puskesmas terjadi 2 kali lipat dan cukup insidental sekali saat itu. Dan setelah kita lakukan kegiatan surveillance, ternyata memang semua datang dengan keluhan yang sama, yaitu mengalami mual, muntah, diare dan sebagainya. Itu kita tracking lagi, ternyata rata-rata pasien ini datang dari peristiwa yang sama. Jadi diare karena semua mengeluhkan, bercerita bahwa kami baru pulang pesta syukuran komuni pertama di salah satu rumah kayak gitu. Jadi tanggal 31 Oktober itu hari yang luar biasa sibuk. Totalnya kita tangani sekitar 94 pasien. 1 meninggal, 94 sembuh dan dirawat di 4 puskesmas. Jadi tersebar di 4 puskesmas. Ada Puskesmas Benteng Jawa, Puskesmas Mano, Lebi, dan satunya Puskesmas Belmuring. Yang paling banyak memang di Puskesmas Benteng Jawa yang jaraknya cukup dekat dengan tempat pesta. Jadi di Benteng Jawa sendiri itu merawat sekitar 77 orang pasien. Jadi pada saat tanggal 31 Oktober pagi itu pasien sudah 2 kali lipat. Akhirnya kita turun sweeping ke rumah-rumah penduduk, kita memastikan jangan sampai ada warga kita yang mengalami keluhan yang sama tetapi tidak ditangani dengan tepat. Jadi ketika dapat warga yang keluhannya sama, diare, mual, muntah, segera kami bawa ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Kemudian setelah itu puji Tuhan dari 93 yang dirawat, tadi 1 sudah meninggal di awal, 93 yang dirawat ini semuanya sembuh. Kemudian pada tingkatan surveillance pelacakan kami melakukan pengambilan sampel. Jadi kita mau tahu nih penyebabnya kira-kira apa nih, karena terus terang kata ini sudah kali kedua kita alami KLB di tempat yang berbeda. Artinya pengambilan sampel ini dapat menjadi langkah kita untuk penentuan kebijakan intervensi ke depan dalam rangka pemicuan sanitasi sebenarnya. Nah, tanggal 1 kami ambil sampel, kemudian kami kirim ke Balai POM Kupang, itu ada sekitar 4 sampel, tetapi yang berhasil diperiksa 2 yang memenuhi syarat, itu sampel dari makanan olahan daging anjing, dan satunya sampel air. Nah, dari kedua sampel ini kita mendapatkan hasil yang cukup mencengangkan, itu adanya kontaminasi bakteri. Untuk olahan daging anjingnya kontaminasi bakteri Staphylococcus
Kemudian untuk air minum yang digunakan adalah kontaminasi bakteri E. coli. Nah, kedua bakteri ini memang manakala ada dalam produk makanan atau kontaminan silang memang cukup berbahaya, dapat mengakibatkan penyakit yang serius. Kejadian penyakit yang serius salah satunya diare. Nah, terkait keracunan makanan sendiri, bakteri Staphylococcus ini memang salah satu bakteri yang cukup unik. Dia memang pada saat pemasakan, proses memasak dia hilang, tetapi racunnya stabil, tetap ada. Apakah Gitu. ini Jadi apakah ini berbahaya? Bu berbahaya Christine? ketika tidak ditangani lebih lanjut. Jadi bakteri Staphylococcus ini kerjanya dia ibaratnya gini Kak, dia ngerusak dinding-dinding usus kita. Sehingga keluhan pasien rata-rata nyeri perut kayak gitu. Jadi kami bersyukur kita melakukan gerak cepat. Pasien kita, warga yang mengalami keluhan serupa, diare lebih dari 3 kali, kemudian mual, muntah, datang dengan keadaan lemas, itu kita lihat sudah dalam keadaan lemas, itu kita bawa segera ke puskesmas kayak gitu. Nah, Staphylococcus ini memang bakteri yang unik dan memang cenderung mengakibatkan keracunan makanan. Jadi penyebabnya biasanya satu, makanan tidak dimasak dengan sempurna. Jadi makanan itu ada namanya suhu kritis. Suhu kritis itu suhu di mana sebenarnya bakteri tidak bisa hidup lagi. Tetapi untuk bakteri Staphylococcus ini, ketika dimasak dengan di atas suhu kritis, artinya dimasak dengan sempurna, kalau jumlah bakterinya cukup banyak, racunnya tetap tertinggal dalam makanan. Inilah yang terkadang orang warga bilang, kami masaknya sudah sempurna kok. Nah, tapi ada racunnya yang tertinggal. Inilah yang mengakibatkan warga kami mengalami keluhan yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri Staphylococcus tersebut. Kemudian selain karena proses pemasakan tidak sempurna, juga proses standar hygiene-nya yang tidak sempurna. Staphylococcus aureus ini kadang dia hidup di tubuh manusia. Ya gitu. Jadi kalau tangannya tidak dicuci pada saat memasak atau tangannya ada luka, ada bisul, nah di situ tempat berdiamnya bakteri tersebut. Jadi kalau tidak dicuci, kemudian personel yang memasak juga tidak dalam keadaan sehat, ada luka atau ada bisul, nah ini proses kontaminasi silang ke makanan. Jadi untuk bakteri Staphylococcus yang ada dalam olahan daging ayam itu salah satu ada beberapa faktor yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin proses pemasakannya tidak tepat, kemudian yang kedua personalnya, jadi hygiene-nya, personalnya yang tidak terpenuhi. Kemudian untuk di air minum yang kami periksa, Kak, memang ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah Manggarai Timur. Di desa kampung yang melaksanakan kegiatan tersebut, pesta komunitas tersebut, memang akses air bersihnya kurang begitu bagus. Jadi kemungkinan air yang digunakan untuk proses masak atau untuk digunakan untuk minum memang tidak memenuhi standar yang seharusnya. Jadi hasil pemeriksaannya memang ada bakteri E. coli. Bakteri E. coli ini memang bakteri yang biasanya ada di air minum atau hidup di peralatan makan yang tidak bersih, yang memang dampaknya memang salah satunya adalah diare. Oke, jadi ini bakteri E. coli ini berbahaya karena mengkonsumsi makanan dan juga minuman yang terkontaminasi. Ya, jadi bakteri E. coli ini rata-ratanya Kak, dia hidup di air. Jadi kalau air itu, air yang kita minum, itu standar utamanya adalah tidak mengandung E. coli. E. coli ini biasa hidup di air, hidup di tinja dan sebagainya. Oke, untuk kita mengkonsumsi air minum ini, masaknya ini boleh tahu berapa lama standarnya? Untuk air minum yang sehat itu artinya kalau dia sudah mendidih, itu sudah sehat. Kita bisa lihat ya, parameter air mendidih itu kan kalau dia sudah beruap dan sebagainya. Oke. Baik. Jadi kemungkinan air yang digunakan untuk memasak atau mungkin mencuci sayur-sayuran, mencuci bahan masakannya yang tidak bersih. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik, Bu Christine, untuk tindak lanjut ya dari para pasien yang terkena sakit perut, diare dan mual ini sudah sembuh total ya secara keseluruhan. Oke. Nah, bagaimana dengan sanitasi lingkungan yang diterapkan dinas terkait untuk masyarakat setempat?
Biasanya pada manakala terjadi kegiatan KLB ada dua, secara garis besar ada dua hal yang bisa kita buat, yaitu pertama pencegahan untuk meminimalisir perluasan kasus, kemudian penanganan pasien. Nah, untuk pencegahan, untuk meminimalisir perluasan kasus, saat itu kita langsung mendeteksi sumber air minum yang terdekat. Jadi kita melakukan koordinasi untuk menjernihkan kembali atau membersihkan sumber air minum. Nah, selanjutnya terkait dengan bagaimana memastikan air minum yang dikonsumsi oleh masyarakat Manggarai Timur ini layak, tentunya kami membutuhkan kerjasama dengan lintas sektor yang lainnya. Dalam hal ini Blutspam, kemudian teman-teman dinas PUPR yang punya tupoksi ke arah sana. Tetapi tidak lupa peran dinas kesehatan sendiri adalah kita melakukan advokasi dan edukasi terus-menerus tentang bagaimana memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi masyarakat kita layak. Salah satunya adalah dengan melakukan inspeksi ke tempat inspeksi ke sumber mata air, manakala kita lakukan pemeriksaan sampel air, manakala di situ airnya kita lihat hasilnya memang tidak layak, maka akan dilakukan intervensi-intervensi selanjutnya. Ya, kira seperti itu. Oke, baik. Apa yang menjadi pesan Anda untuk masyarakat Manggarai Timur dan juga masyarakat pada umumnya untuk bisa menjaga ya sanitasi lingkungan yang bersih, higienis ya, untuk mencegah ya terjadinya diare ataupun muntah-muntah nih, apalagi banyak acara pesta-pesta ya. Oke. Silakan, Bu Christine. Yang pertama tentunya begini, ketika kalau kita mau sehat, semua berawal dari diri kita. Artinya ketika kita sudah paham bahwa saya sehat, berarti saya harus menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Itu dulu poinnya. Terus yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat, tentu kita sudah tahu konsep-konsep sederhananya. Yang paling sederhana adalah kebiasaan mencuci tangan. Baik sebelum makan, keluar dari toilet, itu penting sekali. Atau saat menyentuh binatang. Apalagi kita orang NTT ini kan biasa memelihara binatang, ada binatang peliharaan kan Kak. Nah, ini hal-hal sederhana yang mungkin kita bisa lakukan. Kemudian mungkin buat kita para ibu-ibu gitu, pada saat melakukan proses memasak, intinya ketika kita memasak adalah mau memberikan makanan yang tidak sekedar mengenyangkan perut keluarga, perut anak-anak kita, tetapi memberikan makanan sehat yang terjamin kualitas gizinya. Tentunya kita harus memperhatikan proses memasaknya. Nah, ini yang sering kita lupa. Kita menganut proses memasak tradisional, kita lupa menjaga kebersihannya. Jadi personal hygiene-nya harus tetap dijaga. Mencuci tangan sebelum memasak, kemudian memastikan peralatan makan bersih, memastikan wadah pengemas makanan juga dalam keadaan bersih. Itu harus dipegang betul dalam proses penyajian makanan. Kemudian tidak lupa tentunya air ini menjadi sumber utama kehidupan. Jadi kalau disuruh memilih antara air dan listrik, wah air lebih dahulu lah kayak gitu. Listrik masih ada sumber lain, tapi kalau bicara air, kita butuh air yang sehat. Karena kita tahu 60% tubuh kita ada isinya air dan kita membutuhkan air dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita memastikan bahwa air yang kita konsumsi memang betul harus dalam keadaan bersih. Hubungi dinas terdekat, hubungi fasilitas kesehatan terdekat, manakala kita merasa bahwa ini air yang ada yang kami konsumsi sepertinya air tidak sehat. Bisa kita lihat airnya keruh, berbau, kemudian mungkin ada rasanya. Nah, kita bisa hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Ada puskesmas terdekat, di puskesmas itu ada teman-teman tenaga kesehatan lingkungan. Mereka di situ gaweannya mereka punya tupoksi untuk bagaimana memastikan bahwa air yang dikonsumsi oleh masyarakat adalah air yang memenuhi standar kesehatan. Kira-kira seperti itu kan. Baik, terima kasih Ibu Christine untuk waktunya pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih banyak. Selamat pagi RRI. Terima kasih. Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.